community organizations to come to Bali to initiate collaboration and joint actions on disaster risk reduction and build global resilience. From risk to resilience towards sustainable Assalamualaikum. for all in a COVID-19 transformed world. Halo, cek sound. Indonesia is an archipelagic country that has more than 17 Alhamdulillah. continents. Sudah bisa bergabung. Having a wide area and the Ya, siapa ini? location within the Ring of Fire, Indonesia faces a higher risk of disaster. It is therefore important for us to continue investing in disaster Trafik ya preparedness dari and Bapeda. risk reduction. This effort, of course, needs to be undertaken ya. in an inclusive manner Assalamualaikum Pak and Taufik. taking into account local wisdom, such as social solidarity. Along with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Indonesia commits to implement the targets through practical disaster risk reduction initiatives that are integrated in both the national and local development planning. Global Platform for Disaster Risk Reduction has a significant role in ensuring the fulfillment of the entire Sendai Framework for DRR targets and promoting resilience. The seventh GPDRR is a strategic kebijakan menjadi sangat penting. Lanjut ya Pak. Nah ini manajemen kebencanaan. Ini ada tujuan khusus di dalam perencanaan penanggulangan bencana. Ini bukan prinsip, tapi kita harus tahu bahwa kita di dalam perencanaan penanggulangan bencana kita perlu menguasai konsep dasar. Kita perlu tahu lah. Jadi ya untuk menyusun namanya perencanaan itu perlu tahu konsep-konsep apa yang harus kita miliki. Kita harus mampu mengenal, dia juga mampu memapping risiko bencana. Kita tahu di daerah masing-masing, saya wilayahnya banjir, sini wilayahnya terjadi longsor, sini longsor, atau kita harus tahu mappingnya masing-masing wilayah. Dan itu sehingga RPB masing-masing daerah berbeda-beda. Tergantung ya KRB-nya nanti, ya kajian risiko bencananya yang dibuat itu ke arah mana. Seperti itu. Kita mampu juga menyusun RPB, menilai risiko, terus menyusun apa rencana sanksi daerah untuk mengurangi risiko bencana. Kita bisa nanti pada kalau mau terjadi bencana bisa menilai kerusakan kerugian, menyusun R3P, terus juga memuatkan pendanaan. Ya, kita harus tahu ini dana dari mana saja. Kadang kita kadang di suatu wilayah kalau terjadi bencana di wilayah itu pasti ini urusan pusat, kita minta duit ke pusat aja, tapi tidak pernah menggali daerah ini milik apa, daerah ini punya apa. Ini membalik hal-hal yang memang daerah itu punya kemampuan, jangan sedikit-sedikit memang ini urusan pusat. Duit itu ya memang kita bicarakan bersama dengan memang keuangan negara, tergantung keuangan negara. Sekarang ini memang sedang kadang-kadang dengan pandemi seperti ini bukan kolaps, banyak terjadi refocusing itu kan membuat daerah juga bingung kan seperti itu. Sehingga semua kegiatan menjadi tidak jadi karena adanya refocusing di baik di pusat maupun di daerah. Siklus manajemen bencana ya teman-teman udah tahu ya, ini siklus seperti ini bisa dipelajari kita, posisi kita di mana di dalam perencanaan. Ini situasi seperti mulai dari perencanaan dan kita menyusun data, peta semua sampai masalah mitigasi asuransi, peringatan kita. Nah kalau udah sampai saat terjadi bencana ini udah lain kita. Tapi kita di dalam urusan perencanaan itu ya mulai dari pengumpulan data, kita menyusun KRB, terus sampai dengan ya mudah-mudahan kita tidak ada terjadi bencana di wilayah Bapak. Sampai kita udah sampai menyusun Rencon, Renov semua stop. Kita kalau terjadi bencana kita sudah siap. Nah, daerah ya itu teman-teman di Kemendagri bahwa dengan menyusun SPM siklus ini disiapkan oleh daerah karena bencana itu terjadinya di daerah, jadi daerah yang harus siap. Gitu ya.
Ini isu-isu ini Bapak teman-teman daerah udah tahu lah, dari pra tanggap, saya lanjutin aja. Ini saya lanjut. Mohon maaf saya lanjut aja. Nah ini aja saya menyampaikan konsep. Jadi kalau memang terjadi bencana, untuk menuju yang lebih baik, aman dan berkelanjutan, ini kita perlu tahu bahwa suatu saat ini grafik ini nih, kalau cuma terjadi bencana, memang keterlibatan pemerintah pusat ada, nggak mungkin lah daerah ditinggalkan. Tapi bencana-bencana daerah tetap pusat juga ikut terlibat. Tapi untuk meningkatkan kemampuan daerah juga harus dibuat supaya daerah tidak hanya selalu tergantung pada pusat terus. Jadi pada saat terjadi bencana, pada saatnya nanti penyelesaian rehab rekon pasca gitu, ya suatu saat dia akan berhenti di suatu titik 3 tahun lah di dalam penanganan. Dan daerah sudah harus menyiapkan diri untuk bangkit. Bangkit, dia menyusun rencana dengan modal pola baru, duit dari mana untuk bangkit menuju pemerintah yang reguler. Ya seperti itu. Jadi tidak ada bantuan pusat tuh rata seperti itu. Jadi daerah tidak melakukan apapun. Enggak. Tapi suatu saat bantuan dari pusat pun akan menurun dan daerah juga harus cepat bangkit. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Ini yang sedang terjadi. Saya lanjut aja. Ini pembelajaran ini Pak. Kalau memang kita melihat bahwa suatu proses pembelajaran, keterlibatan masyarakat dan disiplin itu ya memang ya tiap daerah beda-beda lah. Kalau di Jepang ya seperti ini, dia tertib dan memang sudah manusianya memang sudah terbentuk. Nah, kita ya mungkin mudah-mudahan ke sana bisa ya, seperti di Jogja kita membantu seperti ini sudah mulai bisa. Ya memang membentuk itu manusia dulu kan tidak mudah. Ya. Nah, itu kita merencanakan ya dengan konsep seperti merencanakan masing-masing wilayah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita kerjakan, seperti itu. Saya lanjut aja ya beberapa ini ada konsep untuk kerangka reformasi sistem ketahanan bencana. Mungkin teman-teman di daerah perlu tahu lah bahwa kenapa kita perlu memperkuat sistem ketahanan bencana. Karena kita tahu bahwa kita sudah 10 tahun Undang-Undang 24 itu. Ya kan dari tahun 2007, lebih lah, 15 tahun. Harusnya kita sudah mereview. Sedangkan Undang-Undang 24 ini di mandek kan, mau direvisi tidak berjalan. Sekarang lagi masih stuck gitulah bahasanya. Tapi kita perlu tahu bahwa ada satu hal yang memang kita perlu reform. Suatu sistem itu di bencana, termasuk di daerah. Coba kita berpikir, ada nggak sesuatu yang, wah ini kita ada nggak sesuatu yang nggak bisa berjalan di daerah. Sehingga kita perlu memperkuat sistem itu menjadi suatu ingin mempercepat. Kita bukan berubah peraturan, tapi memperkuat sistem itu supaya bisa lebih berjalan dengan cepat. Nah, kita banyaklah area-area yang memang yang perlu tetapi ada 5 hal yang memang kita udah diskusikan ini beberapa 5 hal ini mungkin kita perlu bukan menjadi temuan yang perlu kita reform. Contohnya ya di sini masalah data dan informasi. Ini kita perlu reform karena kita perlu satu data. Jangan sampai data yang dipakai oleh Bapeda beda dengan data yang dipakai oleh BPBD, data yang dipakai oleh OPD lain itu beda. Karena misalnya jumlah masuk korban mana nih, jumlah rumah yang rusak beda-beda. Nah, itu kita perlu mewujudkan data yang terkoordinasi dengan baik, satu data. Ini kita harus reform supaya apa? Supaya kita punya data yang sama, bicaranya sama. Terus juga kita perlu mengembangkan komunikasi peringatan dini yang lebih efektif. Nah ini juga ya mungkin peralatan peringatan dini sendiri ini masih kurang ya, tapi
kita harus sama-sama tahu bahwa ini menjadi sangat penting komunikasi ini. Mungkin di hilir ini yang mungkin bermasalah. Mungkin kalau dari BMKG memberitahu, mungkin kadang-kadang tidak sampai juga kepada masyarakat. Nah ini mungkin perlu mengembangkan komunikasi dengan baik. Terus bagaimana kita mewujudkan masyarakat hadapi dan tanggap bencana? Ini bagian dari memang masyarakat itu memang harus tangguh bencana. Ada kan banyak kita bikin tadi seperti desa tangguh bencana, kampung tangguh bencana, kota tangguh bencana. Sekarang ada lagi nih Kemendagri dari Kementerian Dalam Negeri buat namanya kecamatan tangguh bencana, provinsi tangguh bencana. Banyak, tetapi yang perlu ditangguhkan siapa sebenarnya? Masyarakat. Kalau masyarakatnya kita udah tangguh, dia ngerti apa yang harus dikerjakan. Dia ngerti, oh saya harus mengurangi risiko bencana seperti ini. Ya pastinya, ya semuanya akan menjadi tangguh. Kalau masyarakat sendiri ya nggak tangguh, ya bagaimana suatu kota itu bisa tangguh kalau masyarakat sendiri nggak tangguh? Itu menurut saya. Tapi memang kenyataan seperti itu. Dimulai dari kecil kan, dari keluarga tangguh bencana, RW tangguh, ya masyarakat itu tangguh bencana. Suatu saat kita di tahun kan gini, di RPB itu di tahun nanti 2045 kita menjadi tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana. Terus juga kita yang kita perlu perkuat lah kerjasama dalam penanggulangan bencana. Ini namanya pentahelik tadi. Kita perlu kita kolaborasi dan koordinasi, ya kan? Kita perlu kerjasama ini. Tidak ada silo atau sendiri-sendiri dia mengerjakan ini. Terus yang terakhir memang kita masalah pendanaan. Kita harus mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, investasi kebencanaan, ya, terintegrasi dari pusat ke daerah, melibatkan pelaku yang non pemerintah. Harus dilibatkan, swasta juga terlibat dalam seperti ini. Ini yang mohon maaf Pak Irmani, 5 menit lagi bisa? Oke. Ya. Ini saya loncat sama saya kembali ke ini. Ini sudah dibicarakan oleh teman-teman BNPB. Nah, saya ingin catat ini aja. Kita ada di mana ke dalam yang tadi saya ceritakan? Kita ada RPB, kan? Ada RPJP, ada RPB, ada RPB secara jangka panjangnya. Nanti kita akan menyusun suatu RPB, ya, suatu rencana penanggulangan bencana baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ya, dengan harapan ini menjadi bagian dari perencanaan urusan penanggulangan bencana. Itu yang memang kita harus mau nggak mau ya wajib mempelajari, membuatnya. Teman-teman kalau yang udah biasa bikin RPJMD ya atau bikin itu ya mungkin nggak ada masalah. Tetapi kalau yang terkait dengan urusan RPB, urusan penanggulangan bencana ya kita belajar. Ini mungkin ada bimbingan teknis yang memang kita harus bisa mempelajari seperti itu. Ini saya lewat aja, Bapak Ibu Sendra. Ini mengenai RPJMN yang ada di RPJMN Prioritas Nasional yang ada di RPJMN nanti itu akan menjadi acuan di RPJMD yang juga nanti akan menjadi acuan bagi teman-teman di dalam menyusun RPB. Ini nanti teman-teman di BNPB lah menjelaskan kita posisinya ada di mana. Kita kan menyusun RPB di atas ini. Nah, sudah ada RPB. Ini ada perpresnya, Perpres 87. Jadi RPB ini sebenarnya kalau kita bilang Perpres 87 ada perpresnya. Di mana nyusunnya? Ditetapkan oleh siapa? Ada. Jadi baca aja misalnya. Jadi ini terakhir saya bicarakan bahwa Bapeda dan BPD ini perlu kerjasama dalam nanti mengidentifikasi, menganalisis, memproyeksikan suatu risiko bencana di setiap daerah. Harus bersama. Perlu ajak OPD terkait. Karena apa? Di dalam menyusun rencana, ya ini dua
sejolinya harus saya seperti Bappenas dan BNPB kalau kita Bappenas, Bapeda, BPD harus kompak. Gimana menyusun posisi RPB tematik dan sistem perencanaan penanggulangan bencana jangka pendek ini harus juga tahu suatu wilayah yang ya kan wilayah yang memang seperti wilayah memang perlu kita tahu bahwa bagaimana menyusun jangka pendek, bagaimana menyusun jangka panjang. Ini kita perlu tahu juga seperti. Nah, komitmen daerah menyusun RPB menjadi acuan nanti dalam perencanaan pembangunan daerah. RPD tadi itu yang katanya Pak Taufik tadi, bahwa kita memberi masukan juga seperti itu. Penguatan manajemen data, tadi yang saya bilang bahwa ini menjadi sangat penting. Kita penting menyusun RPB. Jadi kalau di RIPB, di Perpres itu sebutan rencana penanggulangan bencana daerah. Terus kita nanti ada Renkon, ada KRB, ada nanti ada rencana tata ruang yang berbasis risiko bencana. Ini menjadi penting, saling terkait. Dan harus bisa teman-teman di daerah mempelajarinya. Nah, mengawal pengaruh utama pengurangan risiko bencana dalam penyusunan RPJMD, RKPD, RPB, Renstra OPD. Nanti tanya sama daerah, banyak juga ya Pak ya. Ya, emang itulah dokumen perencanaan yang memang harus dilakukan. Kalau dokumen urusan nanti bencana juga harus juga dipelajari juga. Yang terkait dengan bencana supaya apa? Ya siapapun pemimpinnya dan itu ke dalam dokumen perencanaan. Itu yang saya bilang. Jadi jangan sampai tidak ada. Makanya itu jadi yang di tempat di Kemendagri bilang ini SPM ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Tahu enggak teman-teman di daerah? Kepala daerah tahu apa tidak? Sehingga menjadi menyusun namanya RPB atau dari KRB, RPB, Renkon apapun itu menjadi urusan wajib. Sehingga RPJMD nanti disusun oleh pemerintah daerah nanti dengan memperhatikan ancaman dan risiko masing-masing wilayah sehingga strategi pembangunan itu perlu mengutamakan upaya pengurangan risiko bencana yang berbasis kondisi daerah. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya terlewat. Jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hermani. Plus untuk Pak Hermani. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hermani tadi bahwa penanggulangan bencana itu ujung tombaknya di daerah dan institusi yang harus bersinergi adalah Bapeda dan BPD harus kompak kata Pak Hermani tadi. Ya, kalau di DIY sudah sangat kompak Pak Danang dengan Pak Taufik itu sudah sangat kompak ini. Mantap Pak. Iya mantap dan yang punya fungsi koordinatif itu kan badan, Bapeda dan BPD sama-sama badan dari merencanakan sampai mengawal pengaruh utamaan penanggulangan bencana ini dalam RPJMD yang lintas sektor. Artinya juga teman-teman BPD juga harus menguasai beragam isu, beragam sektor yang melingkupi dalam penanggulangan bencana. Tidak hanya terengginas dalam penanganan tanggap darurat, tetapi juga menguasai isu sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Begitu ya Pak Hermani ya. Dan momentum ini yang nanti akan pada momentum politik, tahun politik 2024 yang disampaikan Pak Direktur PSBB tadi, kita harus menyiapkan dengan baik agar pimpinan daerah nantinya aware, sadar bahwa penanggulangan bencana ini merupakan bagian dari pembangunan yang tidak boleh terlupakan. Yang seakan-akan kalau tidak lagi nantinya teman-teman yang berada di BPD, institusi BPD itu menjadi anak tirinya bupati, jangan sampai seperti itu. Ini, karena juga perangkatnya sudah ada semuanya. Ya, terima kasih Pak Hermani. Barangkali ada satu Bapak Ibu peserta yang ingin berdiskusi lebih dalam, kami persilahkan kesempatannya, masih ada waktu. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan diskusinya untuk menambah khasanah kita? Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan itu Pak Untung dalam kolom gitu ya? chat juga.
Tapi kalau Sebentar. ada rekan-rekan yang lain yang hendak berdiskusi, saya kira kita persilahkan terlebih dahulu. Ya. Selain Pak Taufik, Mas ada? Nanti Pak Taufik memberikan kesimpulan akhir. Baik, sambil menunggu, ini pertanyaan untuk Pak Hermani. Terkait penguatan konsolidasi data dan informasi dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebaiknya dimungkinkan unit-unit data dalam RPB, termasuk di dalamnya ada IKD, Indeks Ketahanan Daerah, atau ketangguhan dengan 71 indikator, bisa terintegrasi sebagai bagian data dalam tata kelola data pembangunan. Yang ini meniscayakan dapat mudah ya dalam penyusunan RPB. Artinya segala macam data termasuk IKD-nya juga harus masuk di dalam RPB dan RAD, maupun nanti hasil IKD, agaknya ini pertanyaannya nanti IKD juga menjadi monitoring evaluasi yang karena IKD akan berkontribusi dalam KRB, berkontribusi dalam pencapaian IRB, Indeks Risiko Bencana Indonesia, yang setiap tahun akan diukur. Nah, kalau di teman-teman pemerintahan kan salah satu indikator capaiannya adalah indeks itu, yang kemudian harus diukur setiap tahun. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya, terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik sendiri yang harus jawab. Ya, udah tahu. Jadi intinya saya pendapat lah. Memang satu data Indonesia, satu data bencana Indonesia. Kita emang semua masuk indikator ini harus kita masukin, dan kita bicarakan dulu. Memang ini adalah bagian dari urusan kebencanaan. Jadi indeks ketahanan bencana, kan? Indeks ketahanan yang untuk di daerah ini adalah bagian dari ya kita bisa menyusun suatu ketangguhan. Nah, ya pada prinsipnya memang harus data ini harus kita miliki bersama, ya terbuka. Itu intinya. Jangan sampai gini, kadang-kadang ada data tapi ya masih rahasia. Wah, yang nggak bisa seperti itu. Urusan bencana data tidak bisa rahasia, semua terbuka, ya satu data dan kita bisa mengakses. Itu yang perlu akses. Nah ini kan memang sementara ini kita teman-teman di Bappenas dan juga dengan BPS dan juga dengan di tempatnya BNPB memang sedang membuat suatu sistem itu, bagaimana suatu sistem ini bisa ya mengakses itu. Jadi baik daerah ya siap kementerian lembaga manapun kita punya satu sistem. Nah, itu kan dan makanya tadi saya bilang kita harus reform, kita harus punya. Tapi ini kan masih proses menuju ke sana. Karena masih banyak data-data yang mungkin perlu kita samakan visi misinya kan. Visinya nih data ini itu apa, itu apa. Nah ini yang mungkin perlu yang kita bicarakan bersama seperti itu. Kadang-kadang ya tadi aksesibilitas saja untuk mendapatkan data itu kadang-kadang suka sulit seperti itu. Nah contohnya seperti ini. Nah, apa nih? Kan banyak ina-ina yang ditampilkan di website sekarang kan seperti itu. Nah, ini juga data yang memang kita pakai bersama sekarang seperti itu ya. Jadi bukan menjadi bagian ini punyanya BNPB, ini punyanya enggak. Ini yang harus kita bisa pakai bersama. Nah, itu mungkin Pak Taufik di daerah pun juga harus bisa seperti itu. Punya inaris kan semua ya harus punya bisa menginput, bisa minimal bisa menjadikan ini acuan, ya, seperti itu. Ya kita harapkan ya ini pelan-pelan Pak. Kita SDB ini satu data bencana Indonesia ini sedang dalam perjalanan menuju. Kalau menurut saya ini menuju suatu yang ya kita menjadi lebih baik. Ya pelan-pelan nih kita ini tahun 2045 kan masih lama. Tapi kita menuju ke sana. Ya. Ini reformasi apapun ya kita lakukan kita bersama. Kita perkuat dulu lah lembaga menjadi suatu kepedulian urusan bencana menjadi urusan bersama aja itu dulu deh.
Kadang-kadang susah kan? Ya. Bencana menjadi suatu urusan bersama. Kadang-kadang susah. Bagaimana urusan data? Itu aja nggak bisa. Ya. Mungkin itu yang bisa kami. Mungkin yang lain bisa nambahin. Kalau di sini ada Mas Yoga, masih ada nggak? Ya, terima kasih Pak Hermani. Nah, kalau saya boleh nanya atau sekaligus usul nih. Ya. Ketika investasi tadi yang Pak Hermani sampaikan berbagai macam program yang di luar BPD tadi, ada kesehatan punya desa siaga, KKP punya pesisir tangguh, kemudian LH punya program kampung iklim misalnya ya. Kalau itu sudah masuk dalam nomenklatur Kepmendagri 050 tadi sudah di tagging, nanti keberhasilannya apakah bisa di tagging juga bahwa satu kabupaten kota telah tangguh bencana dengan berbagai macam program itu bisa declare bahwa kotaku kota tangguh, itu bisa nggak Pak seperti itu? Itu ya seperti itu yang harus kita bicarakan bersama. Ya kadang-kadang gini, saya kan gini, ya kita juga ya ini mungkin ya nggak tahu siapa yang salah, karena kita ingin menunjukkan KL kita punya suatu sistem itu, ya kan, yang tangguh gitu. Ya. Ya itu tidak bisa dihilangkan dengan mudah, bukan dihilangkan, maksudnya harusnya ada semua ingin menciptakan suatu panduan tersendiri, ya kan, walaupun kita misalnya di Bappenas itu punya semua ingin pakai bendera. Benderanya, oh ini kampung, misal kampung iklim, oh itu punya LH, ini untuk kampung Siagam, oh itu punya Kemsos. Ya harusnya tidak seperti itu. Kita perlu mengkolaborasi bersama. Nggak mudah Pak. Kita pertemuan, ya tetap aja. Menciptakan suatu panduan ini nggak perlu proses hal seperti itu, sehingga data yang ya, itu aja kan menuju ke data kan nanti data yang dipakai, paling data yang dipakai BNPB, data dipakai Kemendes atau Kementerian Sosial, jumlah desanya sama apa tidak, minimum itulah. Oh sama, nama desanya sama nggak, ya kan, ya sama. Nanti kita memetakan aja. Kita petakan, oh lokasinya ini di sini, sehingga tidak ada yang overlap. Minimal itu. Sementara baru itu kan yang bisa kita lakukan. Ya, itu ada 70.000 desa, kita baru memetakan, harus kita bisa petakan bahwa tidak ada yang satu sama lain jadi satu gitu sama. Dan harus terdata dengan baik. Nah, ini mendatakannya siapa sih tahu tahun 2017 desa ini sudah ada misalnya Destana, sudah ada desa tangguh bencana yang difasilitasi oleh BNPB. Terdata. Apakah Kemendes tahu? Apakah tempat lain tahu? Ini yang perlu data itu. Nah, itu aja dulu lah kalau menurut saya. Karena menuju hal seperti itu, ya maka tadi yang saya bilang tidak mudah. Ya, kita berharap ya ke depan yang lebih baik seperti itu. Ya gitu Pak Untung. Jadi baik. Harapannya ya pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Hermani atas tanggapan ilmunya yang telah dibagikan kepada kami, dan mungkin nanti ada sesi-sesi lainnya, sesi-sesi khusus yang lainnya, mungkin Bapak Ibu di kota, kabupaten, provinsi bisa berbagi, bisa sharing bagaimana tentang mengharmonisasikan berbagai macam data dan program itu dengan baik, sehingga pencapaian kabupaten kota Bapak Ibu bisa mencapai kabupaten kota yang tangguh dan bisa declare bahwa kotaku siap, kotaku tangguh bencana dengan berbagai macam investasi yang dilakukan. Mungkin nanti ada inisiatif-inisiatif yang bisa saling kita bagi pembelajarannya, misalnya forum-forum PRB bagaimana sih menjalankan fungsi koordinatif, fungsi kolaborasi itu.
Nah, di sini kan ada Pak Taufik sebagai koordinator forum PRB juga kan Iya. gitu. Bagaimana Pak Ketuanya, Taufik, Pak. iya Ketua ketua PRB. forum PRB DIY bisa bagaimana mengkolaborasikan, mengkoordinasikan berbagai macam pihak itu untuk mencapai daerah kota yang tangguh bencana misalnya, atau BPBD yang lain, atau di provinsi maupun kabupaten kota Bapak Ibu semuanya yang punya praktek baik, mari kita sharing dengan berbagai macam media. Terima kasih Pak Hermani atas waktu. Boleh saya sedikit silakan menyampaikan ini. Kami ini berharap ya, ini kan suatu proses perencanaan juga, sehingga sebaiknya memang yang sudah bisa mendapatkan kesempatan supaya nanti suatu saat bisa berbagi dengan teman-teman lain. Itu aja. Karena ini kan tidak semua provinsi kan. Ini baru berapa provinsi nih? Jadi berapa provinsi? 3 ya. Tidak semua provinsi dan tidak semua kabupaten kota dapat kesempatan ini. Makanya kesempatan ini kalau kita berharap ya semua provinsi, 34 provinsi maupun hampir 500 lebih kabupaten kota bisa tersosialisasikan masalah seperti ini. Kita dampingi. Mau nggak mau ya ini kan juga menjalankan Undang-Undang 23 pemerintah daerah, PP2 ya kan Pak Yoga, dan juga Permendagri 101 itu tentang standar pelayanan minimal ke depannya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Siap, aplaus sekali lagi untuk Pak Hermani, terima kasih waktunya sudah berbagi dengan kita. Untuk sesi pertama kita akhiri Bapak Ibu semua. Dan kita akan masuk ke sesi kedua langsung. Sesi ini akan disampaikan oleh Pak Cahyo Nugroho dari BNPB, Direktorat PSBB, yang akan menyampaikan tentang konsep dan tahapan penyusunan RPB. Nah, ini sudah masuk teknis ya, teknis bagaimana menyusun RPB. Pak Cahyo sudah siap? Siap Mas Untung. Suara baik. Terdengar? Baik. Dengar? Ya, terdengar. Ini mumpung ada Pak Cahyo, orang paling sibuk di BNPB ini. Kita gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk menyerap dari materi yang disampaikan oleh Pak Cahyo. Kami persilakan Pak Cahyo. Baik, terima kasih Mas Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semua Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta BIMTEK penyusunan RPB tahun 2022, baik itu perwakilan dari BPBD, Provinsi maupun Kabupaten Kota, maupun dari Bapeda, Provinsi dan Kabupaten Kota, kemudian dari perguruan tinggi. Ya, pada hari ini tadi disampaikan oleh Mas Untung, kita akan menyampaikan tentang konsep dan tahapan penyusunan RPB. Saya mengetahui Bapak Ibu sudah banyak yang mendengar dan mengetahui tentang rencana penanggulangan bencana. Mari kita sama-sama merefresh lagi tentang pengetahuan ini sehingga memperkuat pemahaman untuk menyusun RPB, di mana penyusunannya diperlukan secara komprehensif dan dukungan multi pihak. Baik, saya langsung saja share screen. Iya, karena ini kita tambahkan ya di background Bapak Ibu sekalian, kita ada GPDRR, ini momentum kita menjadi tuan rumah ini menjadi penting. Salah satu inputan atau hal yang menjadi substansi dalam GPDR adalah masalah midterm review SFDRR, di mana salah satu target SFDR itu target E, bagaimana memperkuat strategi nasional dan lokal untuk pengurangan risiko bencana yang diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan. Makanya RPB ini penting ya untuk dilakukan dan disusun, tidak hanya disusun dan dilakukan tetapi diimplementasikan oleh banyak pihak. Ya, tadi sudah dikenalkan, saya Pratama Nugroho, saya selaku analis kebencanaan ahli media. Jadi sebelumnya saya analis kebijakan, kemudian kemarin karena di BNPB sudah ada perubahan JFT yang baru, jadi kami beralih ke analis kebencanaan. Ya, ini kita lihat ada perspektif dan KRB dan RPB. Nah, KRB dan RPB ini adalah dua dokumen yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain, saling mempengaruhi. Ibaratnya KRB itu adalah dokumen awal yang harus disusun sebelum RPB. Kenapa? Karena KRB ini sebagai dokumen yang nantinya akan menghasilkan potensi risiko bencana yang berisi jiwa terdampak, rupiah yang hilang, dan hektar lingkungan yang rusak.
Nah, kalau kita berbicara di kacamata kedokteran, KRB ini sebagai diagnosa awal. Kita itu menderita sakit apa ya, keluhan apa, apakah keluhannya adalah diare atau keluhannya adalah MAH dan lain sebagainya. Nah, diagnosa ini sangat penting supaya kita mampu menyiapkan strateginya dengan perawatannya apa atau obatnya apa. Nah, itu perspektif KRB dan RPB itu kalau kita ibaratkan di dunia kesehatan seperti itu. RPB itu adalah strategi untuk mengobati tadi resiko bencana kita tuh apa. Harapannya adalah risiko bencana yang mampu kita tanggulangi atau mampu kita kurangi, kemudian korban jiwanya mampu dikurangi, kemudian kerusakan harta bendanya mampu dikurangi. Di dalam kajian risiko tadi kita sampaikan, di dalamnya akan ada identifikasi masalah-masalah yang ada di dalam potensi risiko bencananya. Kenapa daerah kita mengalami banjir? Kenapa daerah kita mengalami longsor? Penyebabnya apa sih? Akar masalahnya apa? Nah, itu nanti di minggu depan kita akan belajar ya cara menyusun akar masalah yang baik sehingga kita benar-benar mendapatkan masalah pokok yang sebenarnya. Permasalahan saat ini ya mungkin kita sudah mengidentifikasi masalah, namun pada saat melaksanakan rencana atau strateginya masih belum tepat ya, karena mungkin pada saat mengidentifikasi masalahnya ini masih belum mendapatkan akar masalah pokok yang sesungguhnya. Misalnya contohnya banjir, oh tempat saya banjir. Kenapa? Oh karena curah hujan tinggi. Nah, apakah curah hujan tinggi itu menjadi faktor penyebab yang sesungguhnya? Jangan-jangan di situ memang udah ada hutannya sudah gundul atau kerusakan sudah tidak baik lagi atau tidak mampu menampung debit air yang dari hujan tersebut. Nah, itu mungkin kita identifikasi. Kemudian di dalam KRB juga kita akan menentukan tadi jenis bahaya atau resikonya, kerentanannya, kapasitasnya. Kemudian nanti di prioritasnya. Nah, karena tidak semuanya mampu kita tangani semua, jadi perlu ada prioritas karena kita keterbatasan sumber daya, sumber dana dan sebagainya macamnya. Kemudian yang menjadi penting adalah lokasi prioritas. Karena tadi ya, dalam menentukan risiko prioritas, kita juga perlu untuk menentukan lokasi prioritas. Nah, misalnya, apakah di tingkat provinsi itu lokus prioritasnya atau lokus pelaksanaan untuk RPB-nya, program kegiatannya di kabupaten kota. Nah, kabupaten kota akan melaksanakan apa kalau provinsi juga lokus prioritasnya kabupaten kota. Nah, dalam melaksanakan lokus prioritas mungkin kalau di provinsi kami menyarankan lokus prioritasnya adalah lokus-lokus yang dimana adalah transboundary atau ancamannya itu melingkupi beberapa kabupaten kota atau berdekatan dengan provinsi yang lain. Misalnya kalau kayak di Jogja itu kan ada Merapi ya, itu kan transboundary bencananya itu melingkupi tidak hanya di provinsi DIY tapi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten kota yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Nah, itu mungkin lokus prioritas di tingkat provinsi itu kami sarankan sih itu adalah lokasi yang lintas batas ya. Kayak di Bengawan Solo, kemudian di pantai selatan Jawa dan sebagainya macam yang dimana sumber dayanya itu butuh dukungan dari beberapa kabupaten kota maupun dari provinsi sendiri. Kalau kabupaten kota mungkin lokasinya berada di administrasi kabupaten kota. Harapannya dari identifikasi masalah, risikonya kita tentukan, prioritasnya, kemudian lokusnya kita tentukan, kita akan menyiapkan strateginya dalam bentuk dokumen RPB atau perencanaan di mana dokumen ini nanti akan berisi tujuan, sasaran, program, arah kebijakan maupun sampai ke lokasinya. Nah, itu nanti kita siapkan aksi-aksi yang sifatnya spesifik untuk jenis bencana dan aksi-aksi yang sifatnya generik atau berlaku semua jenis ancaman bencana. Spesifik contohnya apa? Misalnya untuk banjir, kita akan ada normalisasi sungai misalnya atau yang lainnya. Kemudian yang sifatnya generik atau umum, misalnya kita pelatihan atau menyusun kebijakan, itu sifatnya aksi-aksi yang sifatnya generik atau umum yang dimana itu berlaku untuk semua jenis ancaman bencana. Jadi kalau kajian risiko itu adalah menilai potensi risikonya, jadi kalau RPB adalah bagaimana kita melakukan tindakan atau menyiapkan pilihan tindakan. Nah, saya mengulas sedikit kajian risiko, mungkin sudah banyak. Jadi tadi kajian risiko itu untuk mengidentifikasi potensi risikonya. Di BNPB itu kita mengkelompokkan menjadi 3. Provinsi skala 1:25.000, kemudian unit analisisnya adalah kecamatan, itu ada di Perka 2 tahun 2012. Kabupaten kota 1:50.000 atau 25.000. Kemudian unit analisisnya adalah desa.
Kemudian skala komunitas itu 1/10.000, unit analisisnya adalah rumah. Nah, ini adalah berdasarkan regulasi. Saya tidak akan menyampaikan lebih detail tentang KRB. Seharusnya Bapak Ibu kalau daerahnya sudah menyusun KRB, paling nggak sudah memahami untuk penyusunan KRB. Tapi nanti pada saat diskusi kita minggu depan tentang penilaian risiko bencana, mungkin akan kita jelaskan lagi lebih detail lagi tentang metode KRB. KRB metodenya kita akan mengidentifikasi peta bahaya dari probabilitas dan intensitas, kemudian peta kerentanan dari 4 aspek, sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kemudian dari kapasitas itu melalui 71 indikator atau IKD ya saat ini, kemudian kapasitas masyarakat melalui indeks kesiapsiagaan masyarakat atau IKM. Dari tiga hal indikator ini itu di overlay menjadi peta risiko dan kajian risiko bencana. Nah, kalau kita lihat dari data kami di akhir tahun lalu, ini dari lihat data ini masih banyak daerah ya. Kalau dari data 514 kabupaten kota masih banyak 250 kabupaten kota yang belum menyusun. Bahkan yang sudah menyusun pun 94 kabupaten kota sudah habis masih berlakunya. Hanya yang existing sekarang 129 kabupaten kota. Nah, ini PR kita bersama baik di nasional maupun daerah, bagaimana kita mampu menangani upaya pengurangan risiko bencana kalau kita belum menyiapkan kajian risiko bencana dan RPB ini dengan baik di daerah. Nah, RPB itu apa? Jadi RPB itu adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, strategi, pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan dan tata kelola penanggulangan bencana. Nah, nanti di dalam RPB itu kita akan tentukan tujuan dan sasarannya apa sih penanggulangan bencana di Kabupaten A, Kabupaten B maupun provinsinya. Selain itu, RPB itu sebagai perangkat advokasi, di mana perangkat advokasi ini menjadi suatu hal yang penting untuk menjamin dilaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah yang baik ya. Karena RPB ini adalah tadi ya, pada saat diskusi banyak yang menyampaikan adalah dokumen yang multi pihak, tidak hanya pemerintah tetapi non pemerintah juga. Nah, harapan kita dengan punyanya RPB, aksi atau program kegiatan yang ada dalam dokumen RPB itu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi non pemerintah. Misalnya ada dari NGO atau dari donor datang ke daerah Bapak Ibu sekalian, harusnya Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan program kegiatannya sesuai kebutuhan yang ada dalam RPD. Jangan membuat program atau kegiatan baru, karena RPB itu sudah disusun untuk mencapai sasaran penyelenggaraan PB di daerah Bapak Ibu. Misalnya nanti disepakati untuk mendukung sasarannya RPJMD atau PLKA, sasaran visi misi kepala daerah ya, otomatis misalnya Bali menjadikan daerahnya adalah daerah yang daerah pariwisata yang tangguh bencana. Otomatis sasaran penyelenggaraan PB kita juga mengarahkan bagaimana Bali mampu menjadi daerah wisata yang mampu melindungi masyarakatnya maupun pelaku wisatanya dari ancaman bencana. Otomatis di program-program RPB-nya menyiapkan juga sarana prasarana di kawasan pariwisata. Kemudian RPB tadi disusun berdasarkan kajian risiko bencana. Nah, ini jadi banyak pertanyaan nih, banyak yang datang ke kami, Pak, kami sudah punya RPB duluan, dana untuk RPB, KRB-nya belum, boleh nggak Pak? Nah, secara regulasi sih kami menyarankan kajian risiko bencana, tetapi dalam implementasi kami selalu menyarankan, Pak, nggak apa-apa RPB-nya disusun dengan periode yang saat ini, tapi dana RPB itu ada juga untuk mereview kajian risiko bencana. Nah, itu mungkin nanti pada saat diskusi teknis kita bisa diskusi juga dengan teman-teman Direktorat Pemetaan seperti apa ya, sehingga secara substansi maupun secara teknis metodologi itu di-cover juga. Terus terang kami di BNPB juga pernah membantu menyusun KRB dan RPB secara bersamaan di daerah Penajam Pasar Utara, nilainya tidak besar juga ya. Nah, saya rasa itu makanya pada saat penyusunan RPB, KRB, kami menyarankan Bapak Ibu konsultasi di kami sedini mungkin ya dalam penyusunan KK dan RPB-nya. Kemudian RPB ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, jangka waktunya 5 tahun. Tadi ada pertanyaan dari Bapeda ya, Pak Taufik ya. Gimana nih yang sudah berjalan RPJMD dan segala macam, periodenya seperti apa? Nah, itu nanti pada saat kita diskusi selanjutnya kita bisa menyepakati hal ini ya. Apakah misalnya tinggal 4 tahun lagi ya udah RPB-nya nggak usah dipaksakan sampai 5 tahun ya. Kalau kami berpikir bisa periodenya 4 tahun saja, nanti setelah mendekati masa akhir periode RPB dan mendekati RPJMD ya harus disusun lagi RPB-nya untuk memasukkan ke dalam perencanaan pembangunan di daerah.
RPB dapat ditinjau sebelum habis masa perencanaan atau peninjauan ulang dilakukan setiap 2 tahun sekali atau bila bencana besar terjadi. Namun kenyataannya yang 5 tahun aja masih sangat sulit untuk disusun nih, apalagi kita harus review untuk 2 tahun sekali. Ya, ini landasan hukum di Undang-Undang Pasal 3536, PP 21 Pasal 5 dan 6. Tadi Pak Hermani menyampaikan Perpres 87 juga mengamanatkan untuk menyusun RPB ini. Kemudian di Permendagri merupakan salah satu layanan untuk layanan dasar untuk RPB ini di layanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, ini kami menyarankan ilustrasi ya, kalau kita menyiapkan program kegiatan tanpa RPB itu semuanya akan terasa terpencar-pencar, sama halnya suatu daerah tidak punya RPJMD. Maka daerah itu nggak jelas ini pembangunannya diarahkan kemana ya. Dinas Sosial melaksanakan program apa, Kominfo melaksanakan program apa, BPD melaksanakan program apa. Sama halnya juga kalau nggak ada RPB, kita nggak jelas sasaran PB di daerah tuh mau ngapain sih. Apa target-targetnya, Destana mau target berapa, kemudian mewujudkan kabupaten kota tangguh, nah itu targetnya apa nih, berapa Destana, berapa rumah sakit aman, safe school-nya berapa, pelatihannya berapa. Kalau kita nggak punya RPB, kita nggak punya target yang jelas nantinya. Nah, harapannya kita punya suatu sasaran dan target yang jelas dengan adanya RPB itu. Nah, substansi RPB sesuai undang-undang dan PP tadi kita ketahui itu ada pengenalan dan penanganan bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak. Nah, 3 elemen ini ada di KRB. Selanjutnya mengenai pilihan tindakan, alokasi tugas bencana ini yang tertuang dalam dokumen RPB-nya. Nah, kalau jadi mengapa tadi saya sampaikan RPB itu harus ada KRB, karena 3 parameter ini ada di KRB. Ancamannya, kerentanan maupun kemungkinan dampak dari bencana itu atau potensi risiko bencananya. Nah, fungsi RPB apa sih? Perencanaan sebagai acuan dari penyelenggara penanggulangan bencana ya, baik itu pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang di daerah. Penyelenggaraan PB ini juga memuat kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, namun juga tertuju langsung kepada faktor-faktor kerentanannya. Nah, makanya tadi akar masalahnya harus kita definisikan dengan baik sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik juga. Kemudian pengurangan risiko bencana, karena kita tujuan RPB itu untuk mengurangi dampak dari potensi risiko, maka RPB itu harus disusun dengan terukur dan terencana dalam periode perencanaannya. Kemudian pengawasan sebagai alat untuk mengukur performanya, jadi RPB itu dapat mengukur dengan kita punya target dan sasaran jelas. Harusnya dalam 5 tahun kita punya sasaran mewujudkan Bantul Kabupaten Tangguh Bencana. Otomatis dengan indikator-indikator tadi kita punya target nih untuk menjadi tangguh, misalnya dasarnya IRBI. Kita targetnya menurunkan indikator IRBI berapa sih, dengan program apa. Nah, program itu harus diterjemahkan ke dalam program kegiatan dalam dokumen RPB. Nah, di tahun pertama dilaksanakan, dievaluasi yang belum apa. Nah, kalau sumber daya dana terbatas karena APBD-nya terbatas, otomatis kita bisa lakukan dengan tadi ya, dana-dana dari non pemerintah atau donor atau hibah, atau kalau ada juga utang ya. Nah, itu juga bisa dilakukan, tapi tidak berharap ke utang, tapi hibah-hibah atau dana-dana yang dari pemerintah itu bisa diarahkan. Atau banyak juga ya, ini Mas kami nggak ada menyusun KRB, RPB atau Destana atau SMAB, kenapa tidak bermitra dengan perguruan tinggi di mana dia punya sumber daya yang sangat luar biasa besar. Bayangkan saja kalau setiap skripsi, tesis dan sebagainya macam itu diarahkan, misalnya nyusun, Pak saya nggak punya KRB nggak punya dananya, suruh aja masing-masing mahasiswa satu peta bahaya atau peta risikonya, satu nih mahasiswa ini mahasiswa B, ini satunya, nanti digabungkan mahasiswa S2-nya jadilah peta risiko atau KRB-nya. Atau implementasi dari SPAB dan sebagainya macam. Nah, ini sudah banyak ya KKN tematik yang dilakukan oleh daerah ya, kayak di Jawa Timur, bahkan mungkin di Jogja atau di beberapa daerah lainnya, itu sifat KKN-nya tematik ya. Atau daerah-daerah kebencanaan mengembangkan Destananya atau SMAB atau SPAB-nya dikembangkan sehingga mendukung. Nah, ini mudah-mudahan saya rasa di perguruan tinggi sudah banyak dilibatkan untuk program-program yang ada di dalam kegiatan DRR ini. Ini RPB, masih banyak lagi RPB yang belum disusun, tapi
Selama 2 tahun ini kami sangat senang karena banyak daerah yang sudah menyusun cara mandiri ya. Tahun lalu itu hampir mencapai 20 daerah yang asistensi ke kami. Di tahun ini sudah 10 daerah yang di awal tahun ini yang udah asistensi menyusun RPB. Jadi merupakan pencapaian yang lebih baik ya karena sudah banyak daerah yang sudah terbuka untuk menyusun KRB dan RPB secara mandiri. Ini kedudukan RPB tadi Pak Harimani sudah sampaikan. Jadi RPB itu menjadi induk sebenarnya untuk perencanaan penanggulangan bencana yang di bawahnya. Di tingkat prabencana kita kenal rencana aksi PRB, tetapi rencana aksi PRB ini sekarang sudah masuk ke dalam dokumen RPB-nya. Kemudian ada rencana mitigasi, misalnya rencana pengendalian banjir, rencana pengendalian longsor. Nah, untuk pelaksanaan darurat bencana kita kenal nama RPKB, rencana kontingensi dan rencana operasi darurat. Di RR kita kenal rencana pemulihan prabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, ini kedudukan RPB. Nah, nanti di pelajaran di e-learning itu kita akan belajar tentang perencanaan PB ya. Mungkin saya tidak akan mengulas lebih detail yang ini. Nanti di dokumen di pelajaran e-learning itu akan belajar tentang perencanaan penanggulangan bencana. Nah, ini kaitan perencanaan PB dalam sistem pembangunan nasional. Kita punya perencanaan jangka panjang 20 tahunan, RPJP nasional, RTRW. Nah, kita punya RIPB itu sebagai perencanaan jangka panjang 25 tahunan. Kemudian jangka menengah, RPJMN, RPB, kemudian perencanaan strategis lainnya atau Renstra dan sebagainya macam. Nah, kami berharap RPB itu menjadi masukan untuk penyusunan RPJM yang ada di daerah ya. Makanya RPB itu harus disusun sebelum RPJM-nya disusun. Kenapa? Karena RPB itu menjadi masukan program kegiatan atau target tujuan sasaran penanggulangan bencana yang akan dimasukkan ke dalam RPJM di provinsi atau kabupaten kota. Harapannya setelah diintegrasikan nanti terkait target-target tujuan dan sasaran terkait kebencanaan akan masuk ke renstranya OPD, kemudian RKPD maupun renjanya OPD. Nah, di mana yang non pemerintah? Nah, untuk program-program kegiatan yang tidak mampu di-cover oleh program-program pemerintah, yaitu diarahkan didukung oleh non pemerintah yang lain. Nah, ini juga pada saat kita materi besok minggu depan di Bali, itu juga kita akan dijelaskan oleh pemateri bagaimana mengintegrasikan atau mengarusutamakan ke dalam non pemerintah seperti apa. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya tadi, dan Dimas juga saya jelaskan bahwa RPB itu masuk ke dalam pencegahan dan kesiapsiagaan di dalam SPM Permendagri 101 tahun 2018. Mekanisme penyusunan RPB disusun oleh BBD. Jika belum ada BBD bisa di Bapeda atau OPD yang institusi penanggulangan bencana, tapi di dalam amanahnya itu adalah dikoordinasikan oleh BBD ya, amanah PP maupun di undang-undangnya. Melibatkan partisipasi publik, tidak hanya pemerintah maupun melibatkan non-pemerintah, bisa disusun secara swaklola maupun kontraktual. Idealnya sebelum ditetapkan RPJMD untuk menyusun RPB, sehingga RPB itu dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD yang ada di daerah. Namun jika RPB disusun setelah RPJMD ditetapkan, maka RPB itu menjadi penerjemahan dari RPJMD. Seperti kami di pusat juga Renas PB itu teknokratis sudah disusun, tapi RPB yang Renas PB yang di proses selanjutnya itu disusun setelah RPJM-nya ditetapkan. Makanya Renas PB itu selain juga melihat identifikasi akar masalah atau isu strategis, juga mengakomodir menerjemahkan dalam RPJM-nya tingkat nasional. Tadi pembaharuannya sudah dijelaskan. Tim penyusunnya akan terdiri dari beberapa tim teknis, ini adalah perwakilan OPD maupun non OPD. Nanti tugasnya adalah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyusunan RPB. Tugasnya memberikan data, informasi, kemudian menjelaskan arah kebijakan, kemudian menindaklanjuti dokumen-dokumen RPB. Nah, tim teknis sangat penting ya ini. Jadi walaupun disusun melalui konsultan atau dibantu oleh perguruan tinggi, tim teknis harus dibentuk. Karena konsultan atau perguruan tinggi itu tugasnya ada sebagai penulisan. Secara substansi harusnya tim teknis yang dari perwakilan OPD ini yang menjadi inputan secara substansi, memberi masukan, koreksi dan sebagainya macam. Kemudian tim penulis ini bisa konsultan, perguruan tinggi maupun dari OPD sekalian ya. Kalau dilaksanakan secara swaklola itu tim penulisnya bisa OPD itu sendiri.
Ini banyak juga dari beberapa daerah dilaksanakan secara sekolah. Atau kombinasi, tim penulisnya dibantu perguruan tinggi atau konsultan, kemudian penyelenggaraannya pakai swakelola dari BBD sendiri. Kemudian tim fasilitator, karena proses penyusunan FGD ini melalui proses-proses secara partisipatif, dibutuhkan fasilitator untuk menjaring masukan, mengarahkan diskusi, sehingga diskusinya dapat sesuai dengan tujuan sasaran yang diharapkan. Yang terakhir ada tim penyelenggara, adalah tim dari BPBD yang anggarannya berada di sana, yang membantu proses penyelenggaraan dari penyusunan RPB ini. Nah, secara substansi rancangan RPB ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti pada saat kita diskusi teknis, kita akan di minggu depan akan lebih jelas lagi. Dari kajian risiko bencana kita akan dapatkan potensi risiko bencana prioritas yang akan ditangani. Kemudian dari potensi risiko bencana itu kita identifikasi akar masalahnya. Dari keterpaparan sumber bahayanya, dari kajian kapasitas pemerintah daerah, maupun dari masalah pokok RPJMD. Nah, nanti saya tidak akan jelaskan satu, yang nanti kita jelaskan pada saat kita bagaimana menentukan akar masalah maupun isu strategisnya. Dari akar masalah itu kita akan susun isu strategis. Dari strategis nanti akan disusun tujuan, sasaran, strategi, arah, kebijakan sampai ke rencana kegiatan dan subkegiatan. Nah, untuk menyusun rencana kegiatan dan subkegiatan nanti diintegrasikan dengan kebijakan yang ada di pusat maupun di daerah. Kalau di kabupaten kota nyusun RPB-nya berarti kebijakan di level provinsi kita harus lihat juga dan nasional ya. Kalau RPB provinsi kita harus melihat kebijakan yang ada di nasional. Kenapa perlu dilihat? Kita perlu melihat karena kita perlu ngecek apakah di tingkat nasional juga ada lokus-lokus prioritas wilayah kita. Contohnya misalnya di Renas PB itu ada mengarahkan daerah-daerah untuk kawasan pariwisata strategis pariwisata nasional. Otomatis di provinsi juga perlu melihat sehingga intervensinya dapat memperkuat kebijakan yang ada di tingkat nasional juga. Nah, tahapan penyusunan idealnya penyusunan RPB itu disusun 4-6 bulan. Ini idealnya, kondisi ideal. Tetapi dalam implementasi ada yang 3 bulan, dalam 2 bulan dan sebagainya macam. Nah, kami menyarankan boleh dilakukan, namun jangan sampai secara substansinya itu terlewati. Jadi hal-hal yang sifat substansi itu harus dilakukan. Tapi jadi makanya kita kunci adalah targetnya, tapi implementasikan itu harus mencapai target output dalam suatu tahapan. Jadi idealnya 4-6 bulan, tapi kalau bisa lebih cepat otomatis istilahnya pelaksanaan di setiap sesi ini akan lebih intens ya. Gitu loh. Jadi dengan cepat 3 bulan tetapi ada tahapan-tahapan yang di skip. Nah, itu yang kami tidak menyarankan. Tahapan-tahapan itu otomatis harus tetap dilakukan, namun intensitasnya menjadi lebih rutin kalau waktunya lebih pendek. Persiapan ada administrasi dan teknis. Administrasi menyusun KK, RAB, kemudian persiapan teknis menyusun tim teknis tadi dan rencana kerja. Kemudian tahapan kedua, tahapan penyusunan, itu ada penyusunan rancangan awal RPB, yang itu nanti akan menghasilkan draft rancangan isu strategis, tujuan, sasaran, arah kebijakan, sampai program. Kemudian disusun rancangan RPB yang nanti akan didiskusi publikkan di tahap pertama untuk mendapatkan masukan dari isu strategis sampai ke programmingnya. Setelah itu dilaksanakan rancangan akhir, dilokakaryakan konfirmasi akhir lagi ke para pihak untuk mendapatkan masukan secara minor. Nah, menghasilkan dokumen RPB secara final dan selanjutnya ditetapkan. Nah, namun penetapan dokumen RPB ini tidak kami masukkan ke dalam durasi waktunya karena mungkin setiap daerah penetapan legislasi dari dokumen RPB ini variatif ya waktunya. Kami minimal dokumen RPB itu dapat ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah, tapi kalau dimungkinkan melalui peraturan daerah, tapi perda itu kan prosesnya akan lebih lama dan biayanya pun akan lebih mahal. Secara detail ini Bapak Ibu, pelaksanaan proses kegiatannya, ada persiapan umum tadi ya KK RAB, terus kami harapkan ada asistensi tahap 1. Jadi Bapak Ibu udah nyusun KK RAB, diasistensi ke kami untuk kami lihat apakah tahapan yang Bapak Ibu lakukan itu secara substansi, secara metodologi sudah sesuai dengan yang pedoman yang kami keluarkan. Termasuk dana nih, tadi saya sampaikan, Pak, saya cuma punya dana 100 juta, 150 juta, atau ada yang ngomong cuma 50 juta atau 25 juta. Nah, dengan adanya diskusi, paling nggak kami bisa menyarankan
waktu-waktu atau tahapan-tahapan di mana yang ini wajib dilakukan dalam arti prosesnya, mana yang bisa digabungkan atau bisa dikombinasi dengan program atau kegiatan yang lainnya. Kemudian persiapan teknis kedua, itu perlu audiensi kepala daerah untuk menyampaikan proses penyusunannya, harapannya dapat komitmen dan dukungan pimpinan daerah. Ini bisa dilakukan ya tanpa anggaran ya, misalnya dari kepala BPD, Bapeda, ngadep ke kepala pimpinan daerah. Kemudian rakor pimpinan OPD, nah ini bisa dilakukan ya, karena ini untuk menentukan pertama sosialisasi kajian risiko, sosialisasi RPB sendiri, kemudian harapannya adalah mengusulkan tim teknisnya untuk menyusun dalam RPB ini. Bentuk SK tim kepala daerah, yang selanjutnya adalah menyusun rencana kerja. Kemudian tahapan berikutnya penyusunan rencana RPB, ini dilakukan melalui FGD Lokakarya, dilakukan oleh tim teknis. Jadi di penyusunan RPB ini adalah tim teknis tadi setelah terbentuk itu akan bekerja di fase awal ini. Jadi yang bekerja bukan konsultannya ya, tim teknis untuk menyusun rancangan RPB ini, rancangan strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program. Jadi di FGD kan bisa 2 kali, 3 kali tergantung diskusinya. Nah, kemudian hasil dari RPB rancangan awal itu diasistensi oleh di pusat melalui BNPB ini untuk meninjau hasil-hasil dari rancangan tersebut. Nah, kemudian berikutnya dari masukan asistensi 2 itu kemudian diperbaiki oleh tim teknis bersama dengan konsultan. Kemudian didiskusi publikanlah ke para pihak di luar tim teknis untuk memberikan masukan. Kemudian dikoreksi oleh tim teknis lagi menjadi rancangan lebih disempurnakan. Kemudian draftnya disampaikan ke kepala daerah untuk mendapatkan arahan-arahan yang sifatnya politis atau sesuai dengan visi misinya beliau. Kemudian setelah disampaikan kepala daerah, kemudian diasistensi lagi di nasional. Kemudian kami di tingkat nasional akan mengundang Bappenas, Kemdagri maupun kementerian KL lain yang terkait ya untuk meninjau hasil dari RPB yang didiskusikan ini. Kemudian dari asistensi 3 itu mendapat masukan, kemudian dikonsultasikanlah akhir ke Bapeda, kemudian DPKAD. Harapannya ini perlu dilihat nih untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan-perencanaan yang ada. Selanjutnya perlu juga membuat lokakarya konfirmasi akhir atau kami sebut adalah konsultasi publik akhir. Dari dokumen draft finalnya tadi itu dikonsultasikan akhir, harapannya itu mendapatkan masukan minor. Nah, ini kadang-kadang memang tricky ya, pada saat diskusi publik pertama sama diskusi publik akhir itu orangnya beda yang dikirim oleh OPD atau non OPD ya. Nah, ini mungkin perlu disampaikan bahwa di konsultasi publik akhirnya sifatnya adalah minor. Selanjutnya didapatkan dokumen final dokumennya, kemudian dilegalisasikan oleh pemerintah daerah. Tahapannya ini, dan ini saya akan cepat saja. Prosesnya dapat dilakukan tahap pertama melalui rapat-rapat kecil, bisa 1 kali, 22 kali, bisa di kantor BBD atau di kantor pemerintah daerah. Kemudian tahapan 2, ini audiensi kepala daerah. Kemudian tadi rakor pimpinan daerah, ini bisa dilakukan bersamaan dengan sudah ada, misalnya duitnya nggak ada nih Mas, ya bisa aja berbarengan dengan Rapim OPD ya, bisa disisipkan untuk materi tentang OPD, RPB dan KRB ini. Kemudian SK tim kepala daerah, harapan kita minimal SK-nya adalah Sekda ya, tapi kalau bisa adalah SK dari Pak Bupati, sehingga bisa mengirim tim teknis itu yang istilahnya mampu memahami secara substansi maupun siap bekerja untuk mendukung penyusunan RPB. Kemudian penyusunan rencana kerja, ini tim kecil aja. Kemudian tahap ketiga, penyusunan rancangan awal. Ini prosesnya FGD. Bisa digabung dalam berapa kali FGD maupun dilaksanakan secara ini. Nah, ini idealnya ya Bapak Ibu ya, ini tahapan-tahapan kita susun ideal. Jadi kalau dihitung di tahap 3 itu bisa 5 atau 6 kali kegiatan, kalau untuk penyusunannya bisa 5 kali atau 4 kali rapat, tetapi ini saya kembalikan dalam Bapak Ibu sekalian untuk penganggarannya. Yang kita kunci adalah outputnya. Mau 2 kali tetapi outputnya dicapai, rumusannya ini dicapai, saya kira tidak masalah. Makanya fungsi dalam proses diskusi itu jangan sampai kita tidak punya draft dulu ya. Kalau bisa misalnya
tenaga ahli atau konsultannya atau perguruan tingginya membantu nyusun draftnya dahulu, kemudian pada saat diskusi itu tinggal sifatnya adalah memutuskannya, tidak menyusun dari awal. Kemudian di tahap 4 ini juga untuk FGD bisa dilakukan oleh 1 atau 2 hari atau 1,5 hari, tapi yang kita kunci adalah outputnya di tahap 4 ini. Itu ada rancangan prioritasnya, jadi menetapkan prioritas bencananya, strategisnya, tujuan strategi maupun kebijakan dan program. Nah, ini ada beberapa kali rapat dan audiensi yang bisa dilakukan. Ini jabaran dari yang saya sampaikan di tahapan yang tadi. Tahapan rancangan akhir, tadi ya konsultasi ke Bapeda dan CPKAD ya, karena perlu melihat matriknya, matrik programmingnya itu sesuai dengan nomenklatur maupun penganggaran yang ada di daerah. Kenapa pentingnya di konsultasi akhir kepada Bapeda dan DPKD, walaupun Bapeda kan pasti masuk sebagai tim ya, tapi paling enggak ini tim Bapeda yang melibatkan kepala Bapedanya untuk mengecek terkait perencanaan dan pendanaannya. Kemudian di lokakarya konfirmasi akhir untuk mengecek masukan yang sifatnya minor, kemudian dipinalkan ke dalam dokumen RPB sendiri. Legalisasi. Nah, untuk proses pendampingan tim asistensi tadi kami sampaikan, tim asistensi kami itu baru terbentuk di level nasional. Kami berharap ke depan kami punya tim asistensi di level provinsi. Jadi ke depan untuk asistensi 1 dan 2 itu kami lagi nyusun pedoman dan mekanismenya. Untuk asistensi 1 dan 2 itu tidak perlu ke nasional, jadi cukup di provinsi. Nah, ini mungkin nanti kalau belum terbentuk di provinsi 34 mungkin kita buat wilayah-wilayah untuk asistensi ini. Jadi kami di tingkat nasional untuk asistensi 1 dan 2 tuh tidak perlu ya, cukup di asistensi yang terakhir di 3 aja. Asistensi 1 dan 2 provinsi. Nah, nanti kami akan membentuk tim asistensi nasional, nanti kami akan ada pelatihannya dan ada perekrutannya, tetapi dalam arti perekrutan ini tidak masalah pendanaan, tidak ada ya, maksudnya tidak ada honornya, tetapi pada saat asistensi itu pembiayaannya, biasanya kami butuh asistensi ke, misalnya dari Sumatera, regional Sumatera itu ada di TDMRC mungkin, nanti TDMRC bisa datang ke Bengkulu atau Lampung dan sebagainya macamnya. Nah, itu. Tapi kalau bisa terbentuk di level provinsi, alangkah baiknya nanti melalui BPD provinsi atau perguruan tinggi yang ada di provinsi bisa membantu asistensi gitu. Nah, ini belum bisa dilakukan ya karena kami sedang membangun sistemnya sehingga nanti ke depan mungkin tahun depan sudah bisa asistensi di tingkat provinsi. Ini alurnya, kita sudah ada SOP-nya, jadi mohon untuk proses asistensi dilakukan. Hal-hal yang disiapkan adalah surat, kemudian dokumen-dokumen yang akan diasistensi. Kalau asistensi tahap 1 itu KAK dan rencana kerja, kemudian asistensi tahap 2 itu rancangan awal dokumen RPB, di asistensi rancangan 3 adalah rancangan akhir dokumen RPB. Nah, dalam proses asistensi itu diharap dapat mempresentasikan ya, tapi kami berharap walaupun dibantu oleh konsultan maupun tenaga ahli dari perguruan tinggi, yang presentasi harus dari BPBD-nya. Jadi ya tidak tenaga ahli atau konsultan, tapi kami berharap yang presentasi adalah dari BPBD-nya untuk asistensi. Nah, ini kemudian bersurat ke deputi, kemudian kita ngirimkan jadwal. Kalau boleh menyampaikan suratnya itu minimal 5 hari ya sebelum pelaksanaan ya, karena kami harus menyiapkan undangnya, terus kami harus mengoreksi dokumennya ya, karena kadang-kadang 1 hari sebelum pelaksanaan tiba-tiba udah datang di Jakarta, terus kami suruh asistensi, sehingga tidak optimal ya terhadap dokumen yang kita asistensi itu. Jadi kalau bisa minimal 5 hari, kemudian direview, kemudian proses asistensi, nanti dalam proses asistensi nanti akan ada berita acara bahwa apakah dokumen itu harus diperbaiki lagi atau sudah bisa diproses ke tahap selanjutnya. Jadi kita tidak akan bisa memproses kalau tidak ada berita acara yang menyatakan bahwa dokumen itu bisa diproses ke tahap selanjutnya. Nah, dalam kenyataannya ini pengalamannya setelah diasistensi sangat jarang sekali daerah yang mengirim revisinya. Tiba-tiba udah fasenya final aja dokumennya gitu. Itu kami menyarankan Bapak Ibu di daerah nanti setelah direvisi pada saat asistensi, revisi kita kirim lagi sehingga kita akan review lagi dan akan kirim berita acara untuk proses tahap selanjutnya. Ini nomor yang bisa dikontak untuk prosesnya di email maupun di tahapannya. Penetapannya tadi legalnya melalui peraturan kepala daerah minimal atau peraturan daerah.
Ini penting karena untuk menguatkan dasar hukum dari kekuatan hukum dari RPB sendiri. Nah, selain itu, dengan adanya legalisasi, ini tugas dan fungsi masing-masing pelaku yang di dalam dokumen RPB itu menjadi legal dan kuat ya, sehingga dapat diturunkan atau harus tamakan ke dalam program RKPD atau restorannya masing-masing dari pihak tersebut. Struktur dokumen RPB ini jadi terdiri dari 7 bab. Bab 1 adalah bab pendahuluan, latar belakang sampai ke ruang lingkup. Mungkin di sesi tatap muka kita akan jelaskan ya semua isi babnya itu apa saja. Di bab 2 karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah. Ini banyak kan itu ada di dalam dokumen RKB, tapi ini bukan memindahkan dokumen KRB ke dalam dokumen RPB ya. Jadi banyak hal pada saat asistensi ini dokumen KRB-nya dipindahkan plek di dalam dokumen RPB. Nah, padahal di bab 2 ini hanya ringkasan atau summary dari dokumen RPB saja. Kemudian di bab 3, penyelenggaraan PB, bagaimana kebijakan PB di nasional, daerah, kemudian kerangka kerja pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, termasuk pendanaannya. Kemudian bab 4, berkaitan dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program. Kemudian bab 5, rencana aksinya, yang memuat program kegiatan oleh masing-masing pihak. Kemudian bab 6 tadi ya, bagaimana memadukan ke para pihak non-pemerintah, bagaimana mengintegrasikan ke dalam perencanaan pemerintah yang lain. Nah, ini kita akan jelaskan atau kita akan diskusi bareng pada saat pelaksanaan BIMTEK di tatap muka. Kemudian bagaimana pengendalian dan evaluasinya. Kemudian lampiran-lampiran berisi tentang peta lokasi aksi PRB-nya, kemudian matrik lengkap rencana aksi sampai ke matrik program dan rencana aksi per OPD. Nah, detail ini kita akan jelaskan pada saat tatap muka Bapak Ibu, jangan khawatir untuk ngitung membuat isu strategis dan lain sebagainya kita akan jelaskan pada sesi tatap muka. Jadi di sini kita hanya mengenalkan sistematikanya saja, nanti pada saat tatap muka kita akan jelaskan satu-satu untuk mampu menuliskan atau menghasilkan dokumen RPB ini. Baik, itu saja Mas Untung yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena materinya banyak dan penyampaiannya lebih dari 20 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyo atau Pak Cahyo. Aplaus untuk Pak Cahyo. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah disampaikan proses dan tahapan penyusunan RPB, Bapak Ibu semakin berminat atau sudah mundur ini? Semakin penasaran atau kemudian udah nggak jadi ikut aja ke Bali karena susah prosesnya? Gimana? Ada yang mau menyampaikan? Kami persilahkan. Pengen tahu lebih banyak tentang proses dan tahapan dan apa syarat prasyaratnya untuk penyusunan RPB. Kami persilahkan. Saya Mas Cahyo. Silakan Mas Danang, ya. Ya, terima kasih. Mas Untung. Saya dapat topik juga. Untuk jokesnya komplit ini Mas Cahyo, kita minta dukungan BNPB. Ya, karena tahun ini kita akan menyusun RPB. RPB kita itu habis di 2022. Sehingga 2003 kita persiapan. Ya, penyusunnya itu Pak Taufik itu nanti. Nah, kan enak-enak. Nanti dibantu Pak Taufik Bapeda, Mas Untung juga. Mas Cahyo, problemnya kadang di KRB-nya. Jadi KRB harus yakin dulu ya. Jadi kan tadi Pak Taufik menyampaikan kalau itu semacam diagnosanya ya, dikenali ancamannya, karakteristiknya, perkiraan dampaknya kayak apa, konsekuensi ya. Kan ada di KRB lah. Ini juga sangat berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh BNPB kan menyusun KRB-nya ini. Nah, untuk kami ya ternyata di produknya itu juga belum sampai kami yang final. Jadi kemarin diberikan tetapi mungkin petanya dulu gitu. Jadi peta ancamannya dulu atau apa. Nah, bisa jadi memang kita perlu juga ada BIMTEK KRB ini. Ya, KRB yang bisa dilakukan oleh beberapa daerah sendiri. Jadi jangan sampai nanti kita nunggu produknya selesai tuntas kemudian nyusun RPB
ketika kita nunggu-nunggu nggak selesai, kemudian atau tidak yakin dengan kualitasnya, itu sudah mengaruhi mental ini, gitu loh. Ketika nyusun RPB, sehingga nanti juga pada waktu absensi ke BNPB itu dipastikan KRB-nya kayak apa. Itu kalau sudah, nanti kalau ada kekurangan ya ada catatan-catatan, sehingga pada waktu nanti evaluasi RPB-nya kan pertengahan jalannya bisa dievaluasi itu. Itu. Kemudian tak kira itu dulu. Di sini Pak Cahyo yang ini mungkin menarik, keterkaitannya antara masih yang dulu di RPB dan RAD PRB ini. Tadi gitu. Dengan adanya rumusan Pak Cahyo sendiri, berarti besok itu dijadiin satu ya di RPB ya. Jadi RAD PRB bagian sudah masuk bagian dari RPB atau masih perlu disusun lagi gitu. Kalau dulu itu di Jogja, ini pengalaman Jogja ya, belum tentu benar, belum tentu baik. Itu yang pentahelik itu di RAD, itu kan kayak lembar komitmen itu. Jadi lembar komitmen di RAD-nya antar para pihak, tetapi garis besar strategi sistem dan strateginya penanggulangan bencana ada di RPB. Mungkin itu dulu komentarnya, mungkin ada yang tanggapi, tetapi nanti kita ketemu di Bali saja sambil ngopi-ngopi kayaknya asik. Ya. Oke. Ada Pak Mas. Nama asli ini. Iya, izin barangkali ingin bertanya juga ini. Ya, ini ada. Mas Danang sudah cukup Mas Danang? Sudah. Oke. Ya. Oke, Pak Fasli. Iya. Izin Bapak, terima kasih Mas Danang. Saya udah ada Mas Danang, udah lebih semangat ini. Pak Fasli, minta maaf. Iya. Mikrofonnya agak jauh sedikit. Iya. Izin, saya ingin menginformasi Mas. Tahun ini berakhir. Kita lagi proses mereview RPB-nya. Yang kedua, kajian resiko KRB-nya sudah selesai tahun lalu, review juga. Dulu pernah difasilitasi oleh BNPB, tahun kemarin kami review kembali. Kemudian ada kabupaten kota yang sudah kita fasilitasi satu RPB, yaitu di Kota Langsa. Alhamdulillah sudah kita perwalkan juga. Informasi yang lain bahwa tahun ini kami mengalokasikan BIMTEK penyusunan RPB dan penyusunan KRB di 2 kabupaten. Tentunya BIMTEK yang diadakan BNPB ini sesuatu yang sangat berarti bagi kami, sehingga saya nanti berangkat ke Bali insya Allah kalau nggak ada halangan. Ini akan menjadi penguatan bagi saya dan juga bagi BPBD Provinsi Aceh untuk dapat menyelenggarakan BIMTEK RPB dan KRB di kabupaten kota dalam waktu dekat. Ada satu kendala barangkali Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk memantapkan atau menguatkan daripada RPB yang akan kita susun, tentunya harus adanya IKD atau pengisian format IKD dari kabupaten kota yang harus diisi baik oleh BPBD dan juga OPD terkait. Kendala yang kami hadapi memang selama ini adalah sudah beberapa kali kita mengirim form IKD tersebut untuk diisi oleh BPBD dan OPD terkait. Namun alhamdulillah sampai hari ini masih banyak BPBD dan OPD terkait yang tidak mengirim data-data IKD yang kita maksud. Nah, ini barangkali Pak Cahyo ada nggak strategi yang harus kita tempuh atau kita lakukan barangkali tanpa kelengkapan data-data IKD yang dikirim oleh BPBD Kabupaten Kota atau OPD terkait. Kita jangan sampai terkendala dengan itu. Kita harus dapat menyusun RPB kita sendiri. Bagaimana Pak Cahyo kira-kira langkah-langkah yang harus kita tempuh? Karena ini kami mengalami kendala terkait dengan angka IKD. Memang beberapa waktu lalu dari Pak Arsyad juga kita sudah diberikan data terkait dengan nilai IKD Provinsi Aceh. Saya nggak tahu juga ini dari mana didapatkan data tersebut. Kami sendiri belum dapat nilainya, tapi dari BNPB sudah mendapatkan nilai IKD tersebut. Itu saja barangkali pertanyaan barangkali dan tanggapan juga.
yang dapat kami sampaikan dan klarifikasi. Mohon arahan dan petunjuk ini dari Pak Cahyo dan teman-teman. Mudah-mudahan Aceh bisa melengkapi dokumen-dokumen penanggulangan bencana. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fazli dan Mas Danang. Dijawab dulu ya, ditanggapi dulu oleh Pak Cahyo. Silakan Mas Cahyo. Baik, terima kasih. Ini para senior-senior turun gunung ini. Para senior-senior turun gunung nih. Nah, terima kasih yang pertama Mas Danang ya terkait RPB-nya ya setelah akan disusun mulai tahun 2022 ya Mas Danang ya. Tahun ini berarti ya Mas. Ini mungkin KRB-nya kalau nggak salah itu sudah selesai semua nih Mas Danang. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi sama Direktorat Pemetaan, sudah bisa minta dokumen full-nya sehingga bisa digunakan untuk penyusunan RPB-nya. Kemudian selanjutnya mengenai metodologi, memang untuk rencana aksinya daerah ini memang sudah kita masukkan ke dalam dokumen RPB-nya. Nah dulu kesepakatan pada saat kita tim teknis ya, dulu juga ada Mas Untung, kemudian ada Pak Sugeng, dan ada tim-tim yang ada di asistensi nasional, memang kesepakatannya untuk yang rencana aksi daerah ini, itu sudah masuk ke dalam dokumen RPB-nya. Nah, namun memang masih ada kewajiban nih kalau di dalam undang-undang atau PP-nya, di dalam PP-nya itu ada kewajiban menyusun RAD. Tapi kalau kami arahannya mungkin menyelesaikan RPB-nya, tetapi di RAD-nya itu keterlibatan multi stakeholder tetap harus dilakukan sehingga program kegiatan yang ada di non pemerintah juga sudah masuk ke dalam RPB. Kemudian nanti mungkin kita diskusi teknis lagi ya Mas Danang ya untuk yang RAD, tetapi dari diskusi kami di level nasional asistensi disepakati untuk rencana aksi PRB-nya itu sudah masuk ke dalam dokumen RPB. Kemudian dari Pak Fadli, terima kasih Pak. Ini Aceh dan proses penyusunan, kemudian sudah bantu juga Langsa dan beberapa kota-kota Pak. Kemudian kalau yang IKD tadi Pak, tahun ini kan disusun oleh teman-teman Direktorat Pemetaan yang nyusun KRB ya. IKD-nya berarti berproses tuh Pak untuk menyusun IKD-nya itu dari Direktorat Pemetaan Pak. Jadi datanya memang data proses FGD yang dilakukan oleh Direktorat Pemetaan. Ini Mas Untung terlibat dalam proses menyusun IKD-nya, nanti mungkin bisa menambahkan penjelasannya, dan itu datanya valid dan bisa digunakan Pak. Nah, misalnya data KRB-nya ini kalau yang provinsi memang harus dapat data dari kabupaten kota ya, tapi kan benar. Iya, tapi kalau dalam implementasinya sebenarnya kalau di metodologi kami di RPB itu Pak tidak mutlak menggunakan kajian kapasitasnya adalah IKD. IKD-nya itu nanti belum ada dan sebagainya macam, bisa pakai kajian kapasitas yang lain, misalnya pakai SMART atau pakai kajian kapasitas yang lain yang bisa menghasilkan kajian kapasitas pemerintah daerahnya gitu. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan, yang disampaikan oleh BNPB itu data dari teman-teman Direktorat Pemetaan, jadi sudah bisa digunakan untuk penyusunan RPB-nya. Kemudian saya terima kasih Pak Provinsi mengadakan BIMTEK RPB KRB. Ke depan kami juga berharap memang Provinsi harus yang mengadakan BIMTEK di level kabupaten kota Pak. Jadi misalnya kayak Mas Danang nih Mas di kabupaten kota di DIY, kalau bisa BIMTEK-nya nanti Mas Danang dan tim akan melaksanakan BIMTEK KRB RPB di provinsi kabupaten kota, sehingga kita lebih banyak ya. Maksudnya kan di daerah tuh dinamis sekali Pak ya, baru dilatih minggu depan pada saat implementasi ternyata yang dilatih sudah mutasi, ternyata orang baru lagi akhirnya di BIMTEK. Jadi memang karena di BNPB itu Pak, dana BIMTEK itu kami terbatas Pak, setiap tahun dipotong terus anggarannya, dan BIMTEK kami hanya tahun ini aja cuma 1 Pak. Nah makanya kami butuh dari provinsi bisa melaksanakan BIMTEK di daerah ya secara mandiri ya. Nanti kalau modul bagaimana kami siap, kalau perlu melibatkan kami juga kami siap Pak, atau mendukung ya, misalnya kami diperlukan untuk dan kami apresiasi Pak, terima kasih Pak Majelis mendukung BIMTEK ini. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Oh iya Mas Untung, nanti saya tadi lupa, saya punya tugas ya sesi akhir, nanti setelah sesi tanya jawab selesai saya akan sampaikan tugasnya ya untuk diselesaikan oleh peserta. Lupa tadi. Oh ya. Ya mudah-mudahan Pak Cahyo lupa biar peserta nggak kasih tugas.
Ya, Pak Pasli menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyo bahwa IKD itu merupakan salah satu komponen penyusunan KRB. Jadi kalau sudah ada KRB, di dalamnya sudah ada IKD-nya. Ya, oke. Ya. Nah, kalau KRB-nya belum jadi, ya tadi yang sarannya Pak Cahyo tadi, bagaimana ini bisa berjalan paralel. Untuk KRB provinsi, ya Mas Danang bersurat ke Pak Edi saja untuk minta KRB-nya DIY bagi provinsi, karena di Direktorat Pemetaan yang memfasilitasi KRB provinsi. Salah satunya menyusun IKD untuk provinsi dan untuk kabupaten. Ketika ini sudah mendesak penyusunan KRB, penyusunan RPB, tapi KRB-nya belum launching dari Pak Edi, mari bersurat saja. Gitu Mas Danang, sampai ketemu di Angkringan Jogja dan di Bali nanti. Bali nanti. Ada lagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan? Titip pesan Pak Fazli, besok kalau ke Bali saya titip rendang. Kalau siap Pak Kabit, siap. Ya, saya kopi gaya aja nggak apa-apa Pak. Ada lagi Iya, Pak Danang. Ada yang masih penasaran? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Nanti kita akan bahas secara detail tahapan proses langkah-langkahnya ada beberapa yang akan dijelaskan detail masing-masing subbab, tapi juga ada sedikit yang kalau sudah ada di dalam KRB ya lewat nanti di dalam BIMTEK di Bali. Misalnya penyusunan isu strategis sampai penyusunan RAD nanti itu kita akan bahas detail di BIMTEK-nya. Yang menyampaikan tugasnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Untung. Di awal-awal udah ada tugas ya karena BIMTEK. Jadi supaya sebenarnya tugasnya ini buat kepentingan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap di akhir BIMTEK tuh tidak hanya Bapak Ibu selesai mendapatkan materi aja, tetapi Bapak Ibu sudah siap punya KK dan RAB-nya. Bagi yang sedang akan menyusun KK RAB, paling enggak sudah jadi KK dan RAB-nya. Jadi tugasnya ini Bapak Ibu. Jadi kelihatan ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Iya. Tugasnya Bapak Ibu ini, jadi Bapak Ibu kami harapkan dapat menyusun secara tim dalam arti daerah ya. Kalau daerahnya sendiri berarti ya mohon maaf jadi nyusunnya sendiri, tapi kalau berdua atau bertiga monggo. Jadi buatlah KK penyusunan RPB di daerah Bapak Ibu masing-masing, baik direncanakan secara swakelola, kontraktual atau kombinasi. Kemudian buatkan perkiraan rencana anggaran biayanya, baik swakelola, kontraktual dan kombinasi. Memang saya belum sampaikan tentang RAB ini karena waktunya nggak cukup. Mungkin nanti di Bali kita akan ada satu sesi singkat saja untuk menyusun RAB untuk RPB itu seperti apa. Kemudian tugas dikumpulkan tanggal hari Kamis 25 Maret 2022 melalui Google Classroom. Nanti setelah ini Mas Asad sama Mas Ajis akan menjelaskan tentang Google Classroom-nya. Kemudian akan dipresentasikan di hari Jumat tanggal 26 Maret ya, 26 ya Mas Asad ya, 26 Maret 2022 ke kami. Jadi nanti harapannya setelah ini Bapak Ibu punya dokumen KK dan RAB untuk menyusun RPB ini. Kalau sudah ada sih tinggal dilengkapi sesuai metodologinya. KK-nya ini template standarnya, tapi silakan Bapak Ibu bisa modifikasi dari standar yang sudah kami share ini. Ada latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, sistematika penulisan dokumen, tahapan dan lingkup kegiatan, cara pelaksanaan kegiatan atau metodenya apa, swakelola, kontraktual atau kombinasi, jadwal kegiatan, misalnya Bapak Ibu akan laksanakan 2002, tadi Mas Danang sampaikan, kami ingin tahu tahapannya kapan targetnya selesai, kemudian jangka waktu pelaksanaan dan pendanaannya, apa nih pendanaannya, APBD, APBN, atau dari hibah, atau dari dana-dana yang lain. Penutup dan penandatanganan KK ya, dianggap aja Bapak Ibu menandatangani KK ya selaku PPK misalnya. Ini aja Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk tugas, jadi tugasnya membuat KK dan RAB, akan disampaikan di hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 melalui Google Classroom.
Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh Cukup lihat jelas, slide Pak. yang Sudah. sistematika tadi, Pak Cahyo. Sistematika apa? KK. Ya, Kak. Iya. Nah, ini mungkin kan, mohon izin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Budi dari Kaltim, Mas Cahyo. Iya, Waktu Pak. itu menyusun juga KRB Samarinda. Nah, intinya yang mau saya tanyakan, ini kan sistematika yang sudah disampaikan seperti ini. Kira-kira kalau nanti berbeda cara pelaksanaan itu, apakah ada perbedaan juga di dalam sistematika ini ya? Cara pelaksanaan itu maksudnya gimana, Pak? Yang swakelola, kontraktual atau sistematikanya nggak apa-apa, ini kan tidak perlu membuat kontraktual kayak metode nyusun KK-nya lelang ya, Pak. Nggak, Pak, KK yang umum seperti ini aja, Pak. Oh iya, siap. Ya, tidak perlu model kayak KK lelang ya. Jadi kalau jadwalnya tinggal disusun aja nih proses periode lelangnya, terus ini periode lelangnya maksudnya umum aja, Pak, ya, tidak ini pengumuman peserta kayak gitu itu enggak. Ini proses lelang 1 bulan misalnya atau berapa minggu. Kemudian ini pembentukan SK tim kayak gitu, Pak. Jadi ini sifatnya umum ya, Pak, tidak buat KK lelang ya. Jadi ini KK yang sifatnya umum. Nanti kalau yang KK lelang itu silahkan aja nanti. Ini lebih ke KK kegiatan saja, Pak, nyusun RPB. Terima kasih banyak, Mas Cahyo. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin sudah ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, ini Mas Arsyad ada grup ya Mas Arsyad? Ya, ada grup. Ya, nanti kalau ada grup silakan, kalau ada yang ditanyakan atau masih perlu tanyakan lagi bisa di-share di grup, nanti bisa disampaikan oleh kami atau panitia yang lain untuk dijelaskan. Terima kasih Mas Untung, saya kembalikan Mas Untung untuk ini. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo dan seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan gagasan, ilmu, wawasan kepada kita semuanya pada rangkaian BIMTEK RPB pada tahun 2021 ini. Banyak ilmu, banyak pembelajaran yang telah kita dapatkan. Semoga kalau tidak ada halangan kita akan bisa bertemu di Bali tanggal 21 atau 22 ya nantinya. Mohon maaf pada saya menemani pada pagi sampai siang hari ini. Kalau banyak kata-kata saya kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke Mas Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Oh iya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita belum berakhir karena sesi berikutnya ini cukup penting karena tutorial bagaimana menggunakan eBIMTEK dan kemudian bagaimana menggunakan Google Classroom. Boleh sekarang Mas Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Mudah-mudahan masih semangat di siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini saya mungkin singkat saja untuk menjelaskan sedikit penggunaan e-learning atau eBIMTEK yang nantinya akan dilakukan semua peserta ya, wajib diikuti. Ya, eBIMTEK sendiri berisi informasi untuk pengayaan materi, di mana materi tersebut kita akan update terus jika ada update terbarunya. Lalu untuk materinya sendiri cepat dan mudah untuk diakses, terdiri dari video dan materi baca. Lalu juga bisa diakses menggunakan laptop maupun handphone. Pelaksanaan eBIMTEK atau belajar mandiri ini dilaksanakan mulai per hari ini sampai tanggal 19 itu hari Sabtu. Dan ini wajib diikuti oleh semua peserta, terutama yang akan mengikuti BIMTEK tatap muka. Jadi bagi yang peserta yang akan hadir di Bali ini wajib untuk diikuti dan nanti akan saya data pesertanya gitu. Lalu tahapan-tahapannya yang pertama adalah registrasi dan login ke dalam aplikasinya. Lalu yang kedua adalah belajar mandiri melalui materi pembelajaran. Lalu yang ketiga
mengikuti kuis dan post-test yang ada di dalamnya. Lalu keempat, unduh sertifikat digital. Oke, panduan penggunaannya. Yang pertama, di login itu nanti mungkin bisa di-share, saya akan share untuk alamatnya adalah bpd.id. Ya, peserta mungkin bisa lihat di chat itu ada alamat websitenya, bisa diakses di situ. Daftar di ss.bnpb.go.id/learning itu bisa. Lalu klik di menu BIMTEK, menu login, sorry. Lalu klik di new user atau register here gitu. Nanti akan muncul untuk pengisian akunnya. Diisi akunnya dari namanya, email, passwordnya, lalu nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat. Lalu klik daftar sekarang. Jika sudah berhasil login, akan muncul nama peserta di menu yang di atas. Lalu klik menu BIMTEK. Lalu akan muncul di situ sudah masuk ke dalam e-learning-nya. Tinggal diklik dapatkan sekarang. Di sini ada menu ini ya. Setelah diklik daftar, mulai pelatihan, sudah masuk ke materi yang pertama. Di sini materi pertama itu adalah konsep bencana. Di scroll ke bawah nanti akan ada video dan materi yang bisa dibaca. Jika sudah selesai, bisa klik tombol next. Lalu akan masuk ke dalam kuisnya atau tesnya. Jika sudah, klik next. Nah, jika sudah dijawab kuisnya dan ini bersifat wajib, jadi tidak bisa menyelesaikan ke sesi selanjutnya jika belum mengerjakan tesnya ya, kuisnya. Jika sudah, diklik submit hasil. Setelah diklik submit hasil, nanti akan muncul skornya atau nilainya. Jika skornya sudah memenuhi untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, tombol next-nya akan muncul. Tapi kalau misalnya nilainya masih di bawah, dia akan muncul ulangi kembali gitu. Jadi masih bisa ngulang. Jadi tujuannya sebetulnya lebih ke pemahaman ya untuk e-learning ini. Jika sudah selesai, progresnya sampai 100%, nanti di situ ada muncul progres ya berapa persennya. Jika sudah 100%, nanti akan muncul menu selesaikan pelatihan atau tombol hijaunya. Jika sudah, nanti bisa download sertifikat. Untuk download sertifikatnya, tinggal klik di nama pesertanya dan klik menu dashboard. Nah, nanti akan muncul lagi di menu dashboard itu ada menu sertifikat. Tinggal diklik tampilkan, lalu di-download atau di-print. Oke, itu tutorial singkat dari saya. Saya akan menunjukkan website. Bu Epi ganggu goyang banget sih. Oke. Sudah terlihat ya untuk websitenya. Untuk alamatnya itu tadi seperti yang tadi ADSS bnpb.go.id /learning. Nanti akan muncul alamat e-learningnya.
Nah, untuk login, untuk daftar pertama itu diklik di tombol login, lalu daftar dengan mudah. Tinggal diisi form-formnya di sini, nama, alamat email, password. Nah, password ini bukan password email peserta ya, jadi password untuk masuk ke e-learning ini. Lalu nomor telepon, alamat, kota, dan instansinya. Untuk peserta yang hanya memiliki satu kata nama, misalnya contoh saya tadi, misalnya nama saya cuma hanya Ajis, bisa mengetikkan cukup Ajis, terus kalau misalnya punya gelar, boleh dimasukkan gelarnya. Itu misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ada gelar, cuma nama saja, mungkin bisa diganti dengan titik atau jadi untuk kolom nama yang kedua ini tetap nama belakang harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Oke, jika sudah selesai, tinggal klik daftar sekarang, lalu langsung login saja. Jadi karena setelah daftar itu bisa langsung login tanpa perlu ada verifikasi lagi, jadi bisa langsung digunakan. Ngomong sendiri apa saya? Beda lah, jenis kelaminnya beda. Baik, mungkin itu panduan singkatnya. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu ada pertanyaan? Untuk panduannya nanti ada ya, akan saya share juga. Termasuk tadi yang tugas dari Pak Cahyo yang menggunakan Google Classroom, nanti juga ada panduannya. Untuk materi nanti akan masuk semua di Google Classroom ya Pak, nanti akan masuk di situ. Apakah ada yang mau bertanya? Jadi untuk menu pretest segala macam tadi sudah di sini ya. Saya sudah register, sudah login. Cuma yang kemudian di menu untuk pretest dan kalau daftar materi ada tadi ya, daftar apa? Sebagaimana dalam kurikulum dan sesi-sesi gitu ada. Cuma untuk yang pretest, post-testnya di mana posisinya ya? Oh, setelah ada tombol next-nya Pak. Post-test di akhir Pak nanti. Jadi bertahap. Post-test kan ya? Ya, setelah materi itu ada ininya apa? Ada tombol next-nya Pak di atas. Contohnya coba. Saya pakai akses admin soal. Sudah sampai sini ya Pak ya tadi ya Pak? Iya. Nah ini di atas ini ada tombol next. Di scroll di atas kan. Sudah ketemu Pak? Oke, biar tidak terlalu kendala atau masalah bisa di screenshot ke saya atau dimasukkan ke grup, nanti akan saya jawab. Ya, terima kasih Pak Ais. Ya, sama-sama. Oke,
Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Jadi nanti Bapak Ibu, saya ingin menyimpulkan kembali terkait dengan pembelajaran e-BIMTEK ini. Bapak Ibu sudah mulai belajar secara mandiri setelah ini. Jangan lupa untuk daftar gitu kan ya di website ini. Durasi waktu untuk belajarnya sampai hari Minggu. Jadi Bapak Ibu yang belum selesai e-BIMTEK ini berarti tidak boleh ikutan sesi tatap muka, karena harapannya Bapak Ibu sesi tatap muka, Bapak Ibu sudah memahami konsep bencana, manajemen penanggulangan bencana dan segala macamnya. Jadi harapan kami Bapak Ibu sudah mulai menyicil materi pembelajaran secara mandirinya, dan harapannya Bapak Ibu ketika menggunakan materi ini, saya boleh minta dokumentasinya ya, Bapak Ibu ketika belajar nanti kirim di grup, kemudian kalau ada yang bikin coretan secara mind mapping, tulisan, nanti boleh juga dibagikan di dalam grup. Baik, mungkin itu saja kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan kegiatan BIMTEK, berarti nanti terakhir pengumuman, kita akan ketemu di Hotel Ibis di Bali, check-in baru bisa dilakukan jam 2 siang Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa menyesuaikan saja waktunya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang di luar daerah, nanti mungkin mau dari bandara, mau ke hotel bareng-bareng, nanti bisa janjian dengan teman-teman yang lainnya, begitu ya. Baik, mungkin itu saja terkait dengan BIMTEK kita pada hari ini, gitu ya. Sampai ketemu nanti di hari Senin dan sepekan ke depan. Mungkin itu saja dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu, dan kalau ada Bapak Ibu yang mengundurkan diri, nanti boleh segera mengabarkan kami ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Arsyad, barangkali perlu ditegaskan yang pertama, check-in peserta itu baru bisa tanggal 21 hari Senin ya, jam 14 WITA, waktu Indonesia Tengah. Betul. Kemudian barangkali tadi terkait dengan kita masih pembagian kamar itu, ini kan bukan dengan share room kan? Ya, satu orang satu. Iya. Kemudian untuk pelaksanaan tes antigen itu kan pra acara ya. Itu barangkali bisa disampaikan itu peserta datang sebelum ke registrasi, tetapi sebelum check-in masuk ke kamar itu melaksanakan swab antigen yang difasilitasi oleh panitia, begitu ya? Swab antigen kami di hari Selasa. Oh, di pra acaranya ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Arsyad. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah clear ya? Oke, kalau sudah clear, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja dari kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bali Bapak Ibu. Jangan lupa absensinya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Recording stopped. Baik saja